Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alifa Aulia Ramawati dengan NIM 2020240478. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas pada Bank Pemerintah. Baik, masuk di bab 1. Di bab 1 yang nantinya saya akan menjelaskan mengenai dua topik. Yang pertama ada business problem, dan yang kedua ada rumusan masalah. Business problem. Pada slide ini terdapat tabel, ada 4 populasi bank. Antara lain, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Dalam data tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja bank pemerintah dalam meningkatkan keuntungan cenderung buruk karena terdapat tanda minus pada beberapa bank di rata-rata tren ROA-nya. Adanya fenomena tersebut perlu adanya analisis untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ROA pada bank pemerintah yang cenderung buruk. Hal tersebut dapat dijadikan sebuah bisnis problem di dalam sebuah proposal penelitian. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada bank pemerintah? Yang kedua, apakah LDR, IPR, dan BOPO secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap ROA pada bank pemerintah? Yang ketiga, apakah NPL, APB, dan FBIR secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap ROA pada bank pemerintah? Yang keempat, apakah IRR dan PDN secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada bank pemerintah? Dan yang terakhir, variabel apakah di antara LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR yang memiliki pengaruh dominan terhadap ROA pada bank pemerintah? Selanjutnya ada bab 2, yaitu kajian pustaka. Dalam bab ini, saya akan menjelaskan 3 topik. Yang pertama, penelitian terdahulu. Yang kedua, kerangka pemikiran, dan yang terakhir adalah hipotesis. Topik pertama pada bab 2, yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu sebagai bahan acuan yang berfokus pada return on asset atau biasa disebut ROA sebagai variabel terikatnya. Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa bagian yang sama, yaitu teknik sampling menggunakan purpose sampling, kemudian jenis data menggunakan jenis data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, dan yang terakhir teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Kemudian topik kedua pada bab 2 ada kerangka pemikiran. Bank adalah lembaga penghimpun dana dari masyarakat yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank menghasilkan keuntungan, di mana keuntungan tersebut mempengaruhi kelangsungan hidup suatu bank itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat melalui kinerja keuangan pada rasio profitabilitas, di mana rasio tersebut mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba ataupun keuntungan. Rasio profitabilitas sendiri mengukur tingkat efektivitas suatu bank dengan menunjukkan laba penjualan dan pendapatan. Di dalam kinerja keuangan terdapat beberapa rasio, yaitu rasio likuiditas, kualitas aset, sensitivitas pasar, dan efisiensi. Rasio likuiditas meliputi LDR dan IPR, kualitas aset meliputi NPL APB, sensitivitas pasar meliputi IRR dan PDN, efisiensi meliputi FBIR dan BOPO. Rasio-rasio tersebut yang nantinya akan mempengaruhi ROA sebagai variabel terikatnya. Yang terakhir, topik 3 pada bab 2 adalah hipotesis. Yang pertama, LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA pada bank pemerintah. Yang kedua, LDR, IPR, dan BOPO secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap ROA pada bank pemerintah. Yang ketiga, NPL, APB, dan FBIR secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap ROA pada bank pemerintah. Yang keempat, IRR dan PDN secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada bank pemerintah. Dan yang terakhir, LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR secara memiliki pengaruh dominan terhadap ROA pada bank pemerintah.
Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat 5 topik yang akan dibahas. Yang pertama, rancangan penelitian. Yang kedua, identifikasi variabel. Yang ketiga, definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang keempat, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan sampel. Dan yang terakhir, teknis analisis data. Topik pertama ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian yang akan dilakukan serta ditinjau dari 2 aspek, yaitu yang pertama menurut jenis data dan yang kedua menurut tingkat eksplanasi. Penelitian menurut jenis data yaitu termasuk jenis metode kuantitatif yang dimana penelitian populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk mengetahui hipotesis yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menurut tingkat eksplanasi, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian asosiatif atau hubungan yang dimana bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel atau lebih yang nantinya dapat membuat suatu teori yang berfungsi sebagai menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Selanjutnya ada topik 2 yaitu identifikasi variabel. Identifikasi variabel menjelaskan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Terdapat 2 jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau biasa disebut variabel bebas pada penelitian ini adalah LDR sebagai X1, IPR sebagai X2, NPL sebagai X3, APB sebagai X4, IRR sebagai X5, PDN sebagai X6, BOPO sebagai X7, dan FBIR sebagai X8. Kemudian variabel dependen atau biasa disebut variabel terikat pada penelitian ini adalah ROA, yaitu sebagai variabel Y. Selanjutnya topik 3 yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Topik ini menjelaskan tentang definisi variabel untuk mempermudah dalam menganalisis data penelitian. Adapun dalam definisi operasional dan pengukuran variabel ini terdapat 8 variabel. 2 di antaranya yang nantinya akan saya jelaskan. Yang pertama ada LDR, yaitu perbandingan total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank pemerintah. Yang kedua ada NPL, perbandingan total kredit yang bermasalah dengan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga yang terdapat pada bank pemerintah. Hal tersebut dihitung mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 yang langsung diambil dari laporan keuangan publikasi yang diperoleh melalui Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Satuan pengukuran pada variabel tersebut adalah persen. Selanjutnya ada topik 4 yaitu populasi, sampel, dan teknik pengumpulan sampel. Pada tabel pertama terdapat tabel populasi berdasarkan total aset dan rata-rata tren ROA per Desember 2020. Populasi tersebut meliputi 4 bank. Yang pertama Bank Rakyat Indonesia, yang kedua Bank Negara Indonesia, yang ketiga Bank Mandiri, dan yang keempat Bank Tabungan Negara. Penelitian ini tidak menggunakan semua populasi bank pemerintah, melainkan yang akan dipilih dengan kriteria tertentu dijadikan sampel. Teknik sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Purposive sampling merupakan penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu bertujuan untuk memperoleh karakteristik tertentu. Kemudian ada kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bank yang memiliki total aset di atas 500 triliun. Yang kedua, bank yang memiliki tren ROA negatif. Kemudian dapat dilihat pada tabel 2 terdapat sampel bank pemerintah berdasarkan total aset dan tren rata-rata ROA negatif per Desember 2020 yang sesuai kriteria. Bank yang terpilih menjadi sampel antara lain Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Mandiri. Selanjutnya topik yang terakhir adalah teknis analisis data. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik. Yang pertama, analisis deskriptif, yaitu menjelaskan tentang gambaran variabel LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR terhadap ROA. Yang kedua, analisis statistik, yaitu membuktikan hipotesis sementara atau dalam pernyataan dari analisis deskriptif. Analisis statistik sendiri terbagi menjadi 3, yaitu regresi linear berganda, uji serempak atau biasa disebut uji F, uji parsial atau biasa disebut uji T. Yang pertama saya akan menjelaskan regresi linear berganda.
Regresi linear berganda ini digunakan untuk menguji variabel X, di mana variabel X sendiri adalah LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FPIR terhadap ROA sebagai variabel Y. Kemudian uji serempak atau biasa disebut uji F, digunakan untuk mengetahui apakah variabel X, LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, yaitu ROA. Selanjutnya, uji parsial atau biasa disebut uji T. Uji parsial dilakukan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas X secara individu terhadap variabel terikat Y. Kemudian, uji parsial ini terdapat 3 langkah dalam pengujiannya. Yang pertama, uji T sisi kanan, di mana uji T sisi kanan digunakan untuk menguji secara individu apakah variabel bebas memiliki pengaruh positif terhadap variabel tergantung Y. Kemudian uji T sisi kiri, digunakan untuk menguji apakah variabel bebas X secara individu memiliki pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap variabel terikat Y. Selanjutnya ada uji T dua sisi, digunakan untuk menguji apakah secara individu variabel bebas X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Y. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.